Itu paling berkesan banget itu. Kalau yang paling sedih. Kalau yang berkesan kan bisa dikenang kan. Paling sedih gimana? Ya, sedih. Kalau lomba ya, di lomba dulu. Belum curhatan belum. Nah, kalau lomba yang paling sedih ya. Sedih. Walaupun itu udah biasanya naik ya. Kita udah evolusi untuk perbaikan dari PBB-nya. Itu awal paling sedihnya itu di Lomate pertama kali. Lomate yang pertama ya. Angkatan Muhammad Akbar, Agung, Hamji, Tianita, Zahra itu angkatan yang angkatan mana? Iya. Mungkin angkatan mana nih? Yang itu yang benar-benar berkesan karena apa ya? Ketika kita bangkit masih ada aja yang menjatuhkan kita gitu. Benar-benar kita di situ jatuh, gitu. Sangat-sangat jatuh dan apa ya? Itu ya momen saya baru pertama kali saya mengeluarkan air mata saya di momen. Tapi di Lomate itu juara atau enggak? Kita dapat juara, cuma di bawah. Di bawah. Kita cuma dapat bingung juga kita. Iya, dapat juara. Tapi masih dibina juga. Karena memang apa ya? Ada kesalahan. Ada kesalahan. Ada kesalahan ketika kita melakukan PBB. Ada kesalahan itu yang kesalahan itu. Jadi hina gitu. Gini kok masih murah lah. Kalau dihina sih enggak, cuma omongan yang sok gitu. Nah, kok begini, katanya ada ini. Apa ya? Itu yang membuat saya langsung down ketika anak-anak saya itu baru merintis, karena ini angkatan yang ini tuh baru merintis sebenarnya, karena yang udah itu udah bisa, ada apa namanya, udah kebal lah istilahnya ya, karena ketika kita sudah dikaji mereka tahu kita harus kayak gini, sedangkan yang kemarin waktu yang tahunan di angkatan Agung Hamdi itu ya mulai balik lagi. Itu yang membuat saya langsung mengeluarkan air mata awal. Walaupun kita sudah dapat piala gitu kan, penting gitu loh. Itu dari 16 atau 18 peserta kita di peringkat dia 7. Oh, 7 besar. Terus sekaligus pertama kali kita ngirim 2 pasukan. Tahu nggak pialanya? Segimana tuh? Kalau untuk yang awal sedikit. Kalau sekarang lebih dari saya tinggi. Sudah hasil jerih payah akhir-akhir. Iya, karena jam terbang itu belum tinggi ya. Belum. Walaupun saya di nasional, karena perbedaan antara melatih SMK sama SMP itu kita harus membedakan. Mungkin di SMK kita bisa lebih kasar, dengan artian kasar itu dengan omongan atau segala macam, karena buat ke mentalnya nanti dia ketika selesai, ya kan memasuki dunia kerja atau segala macam. Kalau untuk SMP ya kita benar-benar mengimbangi. Apalagi perasaan, kalau SMP kan mainnya baper. Iya, baper. Itu status. Blok WA. Statusnya diumpetin udah kita nggak tahu. Iya. Diomongin dah pelatihnya bilang. Diomongin. Bener. Apalagi yang lebih sakit lagi bikin grup. Waduh, itu kacau itu. Ada grup dalam grup, itu jangan sampai diikutin ya. Kalau kita nggak ada ya. Alhamdulillah nggak. Kalau sampai ada pun saya akan telusuri, karena kalau saya sebagai orang tua mereka, saya akan telusuri ketika ada grup dalam grup kita harus dibongkar. Karena pernah ada kasus ya kita ya. Pernah ada kasus itu, alhamdulillah bisa diselesaikan. Oke, mana juga ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira saya jadi gerak ya. Jadi gerak ya. Sedih loh ya. Ya, anti tahan dulu air matanya. Tahan dulu. Apa arti dari PBB Paskibra itu sendiri apa, Pak? Kalau PBB itu kan sebenarnya peraturan basis ya. Peraturan basis itu sebenarnya dari anak SD pun sudah diajarkan sebenarnya. PBB SD, SMP, SMA itu sama. Cuma memang yang membedakan apa ya namanya? Membedakan itu jenjang. Terus sama kalau untuk peraturan atau tingkatannya apa aja itu PBB? Kalau untuk tingkatan itu ada 12 dasar PBB. Oh, 12 dasar. Cuma mohon maaf saya agak lupa karena udah baca-baca lagi ya. Tapi kalau untuk perpangnya memang kita mengacu sekarang ke 58. Itu yang perpang terbaru untuk digunakan di semua sekolah tingkatan SD, SMP maupun SMK. 58. Tahun 2020 itu perpang terbaru, sampai sekarang masih digunakan. Mungkin kalau nanti ada pun ya akan kita sosialisasi ke anak-anak. Itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, banyak kan orang PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu salah. Ketika kita di lapangan tuh PBB itu peraturan basis. Peraturan itu ya
yang mengacu ya, bukan sangat. Kita kalau kita di PBB itu mengacu, bukan mengikuti. Kalau mengikuti itu mungkin TNI, Polri atau segala macam itu harus mengikuti, tapi kalau untuk tingkatan sekolah hanya mengacu. Ada sponsor. Sponsor. Ada berapa video udah ini kemarin dia Kita sponsor. ada sponsor ya. Sponsor mulu nih. Kita lihat dulu ya. Kalian Sponsor ya. kita lihat dulu ada sponsor lewat. Setiap jenis investasi yang telah mendapat fatwa halal dari MUI, apakah boleh kita ikut? Asal ada fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional, ikut. Ini itu pakar-pakar ekonomi. Oh iya, itu sponsornya ya, jangan lupa di order. Iya, di order. Di order ya, emang untuk sponsor Di order sini ada. Iya. Nanti ada di linknya di bawah. Oke, ada pertanyaan? Manfaat dari Paskibra itu sendiri gimana sih, Kak? Pak, Manfaat ya. Kakak boleh Memang Kak. Kakak apa nih? Lebih resep saya. Oh, sama. Karena lebih muda kalau saya mah. Oh kakak. Oh kakak. bukannya udah nikah nih? Sudah. Sudah. Oke. Tapi kita mau dipanggil kakak. Oh, iya. Kakak aja. Untuk manfaat ya. Ya manfaat. Manfaat Paskibra untuk semua yang ambil ekskul Paskib. Sebenarnya manfaatnya itu balik lagi di diri kalian ya. Ketika kalian sudah menentukan ekskul, menentukan segala macamnya, itu kalian harus menjadikan motivasi diri dulu. Ketika saya udah ngambil Paskib, berarti motivasi saya ketika masuk Paskib itu apa? Ya, bisa ini, bisa itu, bisa apa aja. Tergantung dari hati. Tapi balik lagi, manfaat yang bisa diambil itu satu, kita lebih banyak berorganisasi sama ekskul lain. Jadi saling berinteraksi antara ekskul A, B sampai Z gitu kan. Terus manfaat keduanya mungkin lebih banyak temen ya. Temen itu nggak cuma di kelas, karena kan temen di kelas hanya sebagian kecil ya hitungannya. Jadi ketika kita di kelas mungkin kita sama temen, tapi ketika hampir berapa jam atau berapa puluh jamnya kita lebih banyak di organisasi, lebih banyak teman. Dan memperbanyak silaturahmi ke sekolah lain itu manfaatnya. Karena ketika kita lomba, oh sekolah ini begini, sekolah ini begini, kenal lah gitu kan. Jadi kita lebih tahu juga gitu. Terus menjadikan keluarga kedua buat saya. Karena keluarga itu nggak cuma di rumah, ada juga di sekolah dan di SD. Kalau di Paskib saya terapkan keluarga kedua kalian itu di Paskib. Jadi ketika kalian memang ada masalah di rumah, bisa cerita ke kita, bisa berbagi cerita. Oh gue di sini begini, oh gue di sini begini. Gitu. Jadi apa ya? Nggak usah sungkan. Iya, Bukan curhat ke yang lain ya. Betul. Benar. Karena hati-hati. Iya. Saya sudah wanti-wanti kalau anak-anak saya terutama anak Paskib, jangan pernah cerita ke teman, karena teman itu punya teman. Ya. Paham kan maksudnya? Dan temannya itu di luar Paskibra. Itu jangan sampai, karena Iya. ketika kita ada masalah internal di Paskib, dia cerita ke teman yang bukan ekskul. Pasti teman itu punya teman. Oh Paskib lagi ini, tadi saya udah wanti-wanti kan. Memang iya benar. Jadi benar-benar memanfaatkan situasi yang ada di diri kita juga gitu. Jangan sampai kita ke bawah sama teman. Saya mantap juga yang kedua tuh saya garis bawah itu. Jadi manfaat ekskul itu pandai sosial. Iya. Karena sosial. Pandai sosial. Jadi anak ekskul, anak luar itu nggak maksudnya kalau kehidupannya jangan sampai Paskib, pramuka gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi semua ekskul itu aktivis harus bisa bergaul. Iya, berbaur gitu ya. Apalagi nanti di OSIS kan nih. Iya. Kita mau minta 2 kandidat yang bagus buat masuk ke OSIS. Iya. Begitu. Insya Allah sudah Iya. disiapkan. Dan insya Allah tidak mengganggu aktivitas skipnya. Gitu. Insya Allah. Karena biar apa? Biar kayak tadi yang tadi manfaat kedua saya cocok juga tuh. Jadi semua organisasi itu bisa bersinergi di OSIS. Kayak gitu. Betul. Nah, ini gini, keren ini. Dari saya nih kan nih. Saya ada sih. Udah gerak nih. Kadang-kadang anak kalau milih ekskul Paskib itu kan apa ya? Wah, Paskib. Untuk buangnya kayak tadi saya bilang kan sore terus latihannya ya minta waktu, latihannya di lapangan, capek gitu kan, apa-apa semuanya diatur gitu kan. Lagi main panas-panasan ya. Ada nggak sih Bodoh. motivasi gitu kan biar menghilangkan pikiran-pikiran ya terutama siswa Gelora gitu kan yang mau gabung di ekskul Paskib gitu kan, apalagi karena wah ada seniornya dia mau gini-gini, nah itu gimana ya.